Mengakhiri kekerasan. Meskipun banyak terjadi di ranah privat, kekerasan terhadap perempuan dan anak bukanlah masalah individu atau keluarga. Ini adalah masalah masyarakat. Data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan 1 dari 3 perempuan dan anak secara global mengalami kekerasan, paling tidak sekali dalam seumur hidup mereka. Sebagian besar kasus itu terjadi di keluarga atau melibatkan orang terdekat sebagai pelaku. Di Indonesia, kajian Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada 2004 hingga 2020 menunjukkan 70% kasus kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan terhadap istri. Data Simfoni PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari 11.582 anak yang menjadi korban kekerasan pada Januari hingga Agustus 2023, sebanyak 53% kasus terjadi di lingkungan rumah tangga atau keluarga. Karena banyak terjadi di lingkungan rumah tangga, bukan tak mungkin banyak kasus yang tak terungkap lantaran ditutup rapat. Masih adanya stigma bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib dan juga norma patriarkal membuat banyak kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga tetap menjadi kejahatan tersembunyi. Beberapa tahun terakhir, memang mulai tumbuh kesadaran di masyarakat untuk berani melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Seiring pula meningkatnya akses layanan pengaduan kasus kekerasan. Bagaimanapun, peningkatan kasus ini menunjukkan kondisi darurat yang mendesak untuk diatasi. Tersisa waktu 7 tahun untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi target tujuan pembangunan berkelanjutan pada 2030. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia paling luas di dunia yang menghambat pembangunan karena dampaknya tidak hanya pada kesejahteraan dan produktivitas para korban dan keluarganya, tetapi juga masyarakat dan lintas generasi. Karena itu, perlu upaya yang sinergis dan kolaboratif berbagai komponen masyarakat untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Undang-undang ataupun peraturan yang perlu diperkuat dengan peningkatan kesadaran kritis masyarakat dan juga kalangan aparat penegak hukum akan permasalahan tersebut. Kesadaran bahwa kekerasan tersebut merupakan pengabaian kemampuan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan untuk menikmati hak asasi mereka. Ini bisa dibangun melalui sosialisasi dan kampanye mempromosikan nol toleransi kekerasan terhadap perempuan dan anak di semua lini masyarakat, termasuk melalui pendidikan di sekolah. Tumbuhnya kesadaran kritis di masyarakat diharapkan dapat mengikis habis norma patriarkal dan stigma di masyarakat. Semua upaya tersebut menjadi langkah preventif sekaligus kuratif untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak.